selamat berjumpa lagi dan selamat datang di Netrindo Trader. Hari ini kita akan bahas lagi terkait dengan pergerakan gold ya. Jadi di hari Jumat penutupan akhir minggu lalu itu gold membuat sebuah kejutan bahwa gold membreak area resisten di 1853 ya. Jadi ini akan di retest apakah ini akan menjadi area support ya, yang dulunya resisten atau menjadi area support. Nah, jika ini di retest dan ini sebagai area support, maka gold bisa naik untuk menguji resisten di area berikut. Nah, kita bisa lihat di time frame yang lebih tinggi, yang lebih besar, yaitu di time frame daily ya. Nah, dia sebenarnya sudah masuk area untuk supply ya. Cuma kita lihat ini apakah akan di retest kemudian dia naik atau jangan-jangan kemudian dia turun lebih dalam lagi ya. Nah, di sini ada support atau resisten yang perlu di retest lagi adalah di 1870, bahkan yang paling tinggi itu 1877. Nah, ini akan menjadi area penting apakah ini akan di retest kemudian dia turun ya. Nah, di hari ini, di minggu ini kemungkinan juga akan terjadi sebuah pergerakan yang sangat masif untuk gold, apalagi dari rencana pertemuan itu dari The Fed. Dia mencanangkan di hari ini, di hari Senin ya, itu adalah ada meeting terkait dengan atau pertemuan. Nah, ini close board meeting on Februari ya, 14 Februari 2022. Nah, ini dia akan membacakan review terkait dengan ya pasti dengan kapan dia akan menaikkan suku bunga, karena juga tingginya inflasi dari data kemarin bulan Januari yang dirilis kemarin minggu lalu ya, itu inflasinya 7,5 ya, sehingga mendadak si The Fed itu mengadakan sebuah pertemuan di malam ini ya. Malam ini kalau di Indonesia mungkin malam ya, karena di Amerika sendiri itu jam 11.30 pagi, jadi sekitar jam, kalau di Bali mungkin setengah satu. Kalau di waktu Indonesia Barat sekitar setengah 12 malam. Kemudian juga masih hangat isu terkait dengan atau geopolitik ya, yaitu Ukraina PS atau Rusia PS Ukraina ya. Jadi ada rencana Rusia akan menginvasi Ukraina, sehingga Joe Biden kemarin itu di hari Jumat mengumumkan untuk negara Amerika diberikan waktu 1 minggu untuk meninggalkan Ukraina. Tapi warga negara di situ malah demo dia bahwa dia nggak takut dengan invasi Rusia. Nah, ini juga menjadi ketegangan Rusia dengan Ukraina ini akan menyebabkan kenaikan harga gold. Begitu juga kenaikan harga oil ya. Jadi ketika perang terjadi ya pasti minyak akan melesat harganya. Jadi ini juga perlu diantisipasi, selain juga yang isu terkait dengan kenaikan suku bunga, tapi juga inflasi. Kemungkinan ketika suku bunga dinaikkan pun inflasi mungkin nggak langsung turun ya pasti ya, tapi perlu waktu juga. Tapi begitu pengumuman terkait dengan suku bunga ya pasti juga akan mempengaruhi perilaku investor, apakah dia akan tetap berinvestasi di emas atau dia akan melepaskan investasinya di emas dan kembali ke government bond atau ke yield ya. Nah, itu yang menjadi secara fundamental akan mempengaruhi. Tapi memang secara jadwal diperkirakan dan banyak juga yang memprediksi itu di bulan Maret baru akan menaikkan suku bunga dari The Fed. Nah, misalnya terjadi seperti itu ya, naikkan suku bunga, tetapi ternyata juga ada
dan beneran terjadi invasi oleh Rusia ke Ukraina, ya mungkin skenario-nya berbeda ya. Jadi mungkin gold turun dulu, habis itu tiba-tiba melesat untuk naik lagi. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini juga menjadi sebuah artinya ya saling melengkapi lah. Satu sisi dia menekan, satu sisi dia akan meloncat, menaikkan gitu ya. Karena dua hal itu. Nah, itu juga perlu diantisipasi. Begitu juga mata uang yang lain. Artinya jika terjadi hal itu ya pasti volatilitas pasar meningkat. Nah, misalnya terjadi tren yang kuat, biasanya gold itu akan spreadnya melebar ya. Nah, spread melebar, jadi otomatis hati-hati dalam trading gold dan juga mata uang lainnya, karena begitu terjadi lonjakan yang sangat tinggi, volatilitas pasar meningkat, resiko menjadi tinggi juga, sehingga ya kita harus meminimalisir resiko dengan ya menggunakan lot yang masuk akal ya. Jangan sampai overload, atau kalian jika tidak mau mengambil resiko yang lebih tinggi, mending tunggu dulu ya kejelasan berita tersebut, atau ya jangan open posisi lah kalau misalnya gold ya gold ini udah nggak ada bottom, belum mencapai bottom lagi ya. Jadi harusnya yang kalau kita trading swing ya di sini kita buy, kemudian target TP di sini selesai kan gitu ya. Nah, cuma kalau kita sudah lewat dari ini ya kita tunggu lagi di harga low kalau kita pengen jadi buyer ya, kita mencari peluang-peluang buy karena trennya masih panjang. Nah, itu bisa kita tunggu di time frame atau di pergerakan gold di area mungkin area low-nya ya, low high-nya kalau dia masih berpotensi untuk naik lebih dalam lagi ya. Nah, kemungkinan kalau ini pun turun ya bisa turun meretest ini ya. Jadi ini menjadi low high-nya dia. Ini high low dan satu lagi high low. Nah, tapi di sini belum terbentuk higher high ya, high. Nah, kalau trennya positif naik itu harus terbentuk higher high. Jadi harus ada pola higher high ya. Jadi harus ada pola higher high. Jika itu gagal dibentuk, maka gold itu mungkin bukan tren yang naik lagi namanya, mungkin trennya bearish. Tapi dengan syarat mungkin ini yang harus di breakout tren di bawah ini. Nah, ini belum ketemu seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat pola ini ya kemungkinan dia bisa menuju ke area ini sebenarnya ya. Ke 1900 mungkin baru dia akan nge-retest ini lagi, kemudian naik dari sini lagi, atau mungkin bisa break lebih tinggi lagi ya. Namun di daily jelas bahwa di sini adalah area supply yang perlu diuji oleh gold ya. Nah, mungkin turun di sini dulu baru naik, atau jangan-jangan langsung nge-break jadi sampai menuju area di sini. Tapi artinya ini adalah ketika kita lihat pola ini ya, pola bearish yang kuat, ini adalah area resisten, ada area supply yang sangat kuat sebenarnya. Tapi di sini sudah pernah di retest ya, sudah pernah disentuh, kemudian dia melontarkan gold sampai area ini. Nah, ini udah nggak fresh lagi sebenarnya area supply-nya ini. Nah, ini udah tidak fresh lagi karena sudah pernah ini disentuh kemudian turun tajam sampai area di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia mampu lagi melontarkan gold ini ke bawah ke sini ketika ini sudah area yang tidak fresh lagi. Nah, biasanya gold di area supply ataupun demand itu biasanya akan di retest 3 kali, itu masih bisa melontarkan, tapi semakin melemah dia, kemudian keempat kalinya baru dia akan di break. Biasanya gitu kalau memang itu adalah area supply atau area resisten yang kuat. 3 kali, keempat kalinya biasanya, atau ketiga kali dan keempat kali baru dia bisa. Nah, ini yang pertama kali disentuh turun sampai ke sini. Nah, ini kalau turun lagi berarti ini kedua kalinya, ketiga kalinya mungkin baru bisa di break. Nah, biasanya lebih lemah ketika dia turun di sini untuk diuji ya. Nah, di sini ada area
area demand yang kita perlu perhatikan. Nah, di 1840 sampai 1821 ya. Ini adalah area demand-nya dia. Dan kalau kita gunakan Fibonacci retracement, ya mungkin ini juga adalah area yang perlu kita perhitungkan juga. Nah, oke. Jadi Fibonacci retracement itu di area di sini 1824 sampai 1816 ya. Jadi ini adalah area Fibonacci retracement. Kalau memang dia perlu untuk naik. Jadi kalau kita pengen buy, sebaiknya tunggu di 1826 ya, atau 25 lah ya, sehingga kita lebih resikonya lebih minim dengan stop lossnya di bawah di sini 1813 lah ya. Nanti artinya yang kalau ini kita pasang posisi buy dengan target yang lebih tinggi, itu lebih masuk akal, artinya lebih minim resiko ketimbang kita buy langsung di sini kemudian stop lossnya di sini. Memang minim resiko tapi lebih cepat kena stop loss ya, jadi seperti itu, dan rasionya juga nggak terlalu tinggi banget ya. Jadi kalau saran saya kita tunggu buy di area supply ini, dan itu pun juga ada ini ya, ada area demand-nya gitu, ada area demand di sini. Kalau di daily kita lihat ya, nah ini ada area demand. Kalau turun lebih kecil itu area demand-nya jelas adalah di sini ya. Nah benar juga di sana. Kalau di H1 ya, ini sangat jelas sekali ya. Bisa di sini sebenarnya ya. Kalau H1 dalam satu hari itu adalah di sini lebih lebar dia. Kalau di H1 itu di sini kita tunggu. Ya, di sini kita tunggu di area kotak ini ya. Nah, untuk buy ya. Dan kalau pakai Fibonacci juga pasti kenanya di sini. Tapi kalau itu kita pakai Fibonacci di time frame 1 hari. Tapi kalau di time frame 1 jam itu lebih ini ya. Paling di sini atau enggak di sini. Di sinilah paling kita lihat areanya. Nah, kalau time frame 1 jam kita gunakan Fibo. Nah, kita bisa nunggu buy di sini. Ini ya, 1, dan ini juga support yang dulunya resisten kemungkinan akan tidak jadi support. Jadi di 1843 sampai 1838. Nah ini juga bisa dijadikan sebuah area untuk buy, stop lossnya di bawah sini. Nah itu kalau gunakan Fibonacci retracement. Kalau kita gunakan area supply and demand, kita tunggu di area di sini ya. Dan itu juga secara daily dan 1 jam sama juga. Di sini juga area 61, 58% dan 50%. Cuma kita lihat saja pola-pola candlestick yang ada di sini ya. Target yang paling dekat ya pasti adalah di sini 1877 kemudian 1870. Nah, biasanya kalau terjadi pembalikan arah tren maka ini harus membentuk pola central ya. Dia mungkin turun dulu kemudian naik baru dia drop lebih dalam ya, bisa saja seperti itu ya. Jadi skenario yang bisa terjadi dari gold itu bisa seperti ini ya, kemudian dia naik itu ya, kemudian dia turun, bisa seperti itu ya. Jadi banyak hal bisa terjadi, kemudian dia turun dulu ke sini baru dia naik. Nah bisa seperti itu juga ya. Nah skenarionya ya, jadi kita bisa lihat. Nah kenapa saya tandai di sini? Nah ini adalah area support yang paling dekat ya. Nah ini adalah area support paling dekat, maka dia di sini dulu diuji untuk di break, baru dia akan turun lebih dalam. Kalau ini tidak,
Jadi kalau ini nggak di break ya, misalnya sedikit disentuh kemudian tiba-tiba melontar naik, nah paling dekat dia di sini. Di sini apakah di break? Kalau nggak di break maka dia akan turun, baru dia turun. Dan ini adalah membentuk pola double top. Dan kalau pakai harmonic pattern maka ini juga pasti akan membentuk pola ya. Nah seperti itu. Biasanya kalau ada pergerakan rally yang tinggi, di sini pasti akan terjadi sideways gitu ya. Nah, jadi harga itu lama di sini, baru dia akan turun atau naik. Dan itu juga terkait dengan rilis berita nanti yang mensupport apakah dia turun dulu atau tidak. Karena kalau kita lihat ekonomi kalender ya, di minggu ini ya, di minggu ini itu lagi ada berita terkait dengan tanggal 15 Februari Consumer Inflation Expectation ya ini. Dan kalau kita merujuk data yang kemarin di bulan Januari year on year kan naik ya. Dan itu juga salah satu penopangnya adalah Consumer Inflation Expectation. Jadi ya bisa diperkirakan nanti hasil realitanya adalah yang dulunya 6% mungkin lebih tinggi dari 6% di sini ya. Dan ini juga menjadi katalis untuk pergerakan gold lebih tinggi lagi. Kemudian PPI juga sama, indikator inflasi ya. Tanggal 15 Februari itu banyak sekali berita-berita event yang perlu kita cermati. Ini berarti sekitar kalau ini ndol berarti 14 malam sebenarnya ini ya. 14 malam. Nah itu juga, ini juga setengah 1 pagi ya. Kalau ini kan waktu Bali ya. Dan bersamaan dengan meeting ya, Federal Board close meeting ini ya, jam segitu juga. Nah ini apakah nanti ya, ini menetapkan waktunya di Maret gitu ya, artinya bukan di bulan ini gitu, berarti kemungkinan gold masih bisa ada peluang naik ya nggak? Tapi kalau misalnya ditunda atau direncanakan bulan ini, memang kalau kalender ekonomi di bulan Februari itu nggak ada meeting terkait dengan inflasi penaikan suku bunga, tapi di bulan Maret sebenarnya ada meeting untuk menaikkan suku bunga. Jadi gitu ya, di bulan ini hampir nggak ada berita terkait dengan suku bunga ya. Nah bisa jadi nanti di bulan Maret sebenarnya adanya. Nah itu juga, apalagi nanti ada berita terkait dengan rilis ini ya. Tapi jangan langsung buy sekarang ya, jadi kita tunggu dulu koreksinya ya. Gunakan Fibonacci retracement atau gunakan area support ini 1850 untuk open posisi buy. Nanti target profitnya di area resisten terdekat ya. Kalau paling dekat yang pasti diuji adalah ini area 1865, atau kemudian yang resisten kedua pasti 1869 atau 1870. Kemudian dia apakah di break? Kalau di break dia bisa ke 1877. Kalau nggak di break resisten ini, dia turun lagi, biasanya menguji support lagi. Kemudian ketika support tidak ditembus dan area demand tidak ditembus, area di situ tidak ditembus, maka dia bisa naik lebih tinggi lagi. Nah untuk membuktikan arah tren apakah nanti dia gold itu bisa ke 1900, kita lihat di daily. Maka dia perlu support yang kuat untuk bisa menuju ke sana, dan kita bisa lihat di minggu ini seperti apa respon pasar ya. Nah ini juga minggu ini bagaimana respon pasar akan mempengaruhi apakah pertanyaan ketika orang bertanya bisa lebih tinggi lagi nggak, bisa lebih ke apabila bisa nyentuh ke 1900 nggak. Minggu inilah jawabannya itu ya. Misalnya terjadi perang dan invasi Rusia benar terjadi ke Ukraina, ya berarti itu udah jelas sekali secara fundamental bahwa akan gold itu bisa didorong sampai ke 1900. Tapi kalau memang mereka sepakat menjalin perdamaian, ya beda lagi hasilnya ya. Karena candlestick di daily itu jelas sekali dia memang bullish, cuma ada shadow sedikit. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Shadow ini biasanya melambangkan bahwa ada seller yang kuat juga di sini di area ini, dan ini adalah area
area supply-nya mereka memang. Nah, dan ini supply yang sudah di retest. Kemudian ketika di break, maka di sini ada supply lagi secara mingguan ya di 1893 sampai tertinggi di 1915. Jadi ini juga bisa berpotensi untuk melontarkan gold turun lebih dalam lagi ya. Nah, jadi itu yang perlu diinikan dari gold ya. Jadi jangan langsung hajar-hajar buy saja, tapi kita juga lihat harus buy on weakness, jadi turun ketika dia koreksi ya. Jadi jangan langsung dihajar. Kalaupun nggak dapat kesempatan, ternyata nggak turun, bisa tunggu di sini nggak turun, ya udah tunggu aja lagi, pasti pernah ke area sana. Jadi harus benar-benar sabar, jangan terpincut oleh pergerakan chart kemudian kita langsung hajar buy tanpa reason apapun, tanpa alasan kuat, tanpa alasan logis, tanpa ada tidak ada analisis gitu ya, pakai feeling aja gitu kayaknya naik nih gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi ada reason kenapa buy di sini ya. Reasonnya adalah di sini area demand. Kenapa saya buy di sini? Saya gunakan technical Fibonacci retracement dan ini adalah Fibonacci retracement 50%. Jadi saya buy. Nah, harus seperti itu reasonnya. Dan ketika kita buy di sini, mana stop lossnya? Nah, itu ada reasonnya juga. Usah stop lossnya di bawah dari Fibonacci retracement 61,8. Nah, gitu misalnya ya. Jadi harus ada reason. Nah, kalau yang paling aman ya di sini sebenarnya kita tunggu di 1827 ya. Kenapa di sini kalian bisa lihat sendiri ketika gold itu ya. Nah, di sinilah ya. Ketika gold bisa ke sini, area sini lagi ya kan? Karena ini adalah area demand. Gitu loh. Jadi dia belum bisa loncat sebelum mengetes area demand gitu ya. Baru dia loncat lebih dalam. Nah, gitu. Atau di daily lah sangat jelas sekali bagaimana saya menganalisis swingnya. Di daily saya lihat dan di sana juga ada jelas sekali area-area demand. Nah, saya tandai dan saya gunakan itu untuk posisi pasang secara swing ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini dia ada bullish yang masif, kemudian ini menjadi area demand ya sampai di sini low-nya. Nah, cuma memang waktu itu dia agak nge-break sedikit, kemudian baru dia meloncat ke area sini. Nah, kalau kita swing di sini buy ya, di area ini kita buy. Dan ini berapa banyak profit yang kita miliki, hanya satu posisi buy saja, ya enggak? Nah, itu enaknya kalau kita jadi swing trade ya. Dan itu yang menjadi pola-pola itu yang harus kita ketahui. Kemudian untuk mencari sell yang jangka panjang, yang artinya bagus sekali, itu di sini ya. Ini belum pernah di retest nih ya. Dan yang paling belum pernah di retest itu adalah ini ya, area ini 18,1959. Nah, ini kalau sell di sini jangka panjang itu bisa dapat sampai ke area paling bawah ini ya, turunnya sampai di sini. Nah, itu nih 1681. Jadi hanya satu open posisi saja kita sudah tidak perlu trading lagi. Udah kayak robot jadinya ya nggak. Jadi kita tinggal mantau aja nyampe nggak di sana dia gitu ya. Nggak perlu pusing kena stop loss atau TP yang panjang itu, gitu aja pikirannya ya. Dan kita harus artinya ya berserah lah itu ya, ikhlas banget gitu kan. Ketika analisis seperti itu, kadang-kadang kan kita takut ya, aduh kok kena stop loss tuh, kita takut seperti itu. Nah, jadi nggak masalah kena stop loss, ya udah trading lagi, kita analisis lagi. Jadi trading yang benar itu seperti itu, bukan semakin banyak masuk pasar. Kalau semakin banyak masuk pasar itu menguntungkan broker dan juga IB, introducer broker, karena broker itu dapat keuntungan dari spread dan juga dari transaksi komisi lot. Nah, gitu. IB juga seperti itu karena dia bagi hasil dengan karena biaya promosi lah, jadi dari spread kemudian juga dikasih ke IB dari berapa lot transaksi, berapa dolar gitu ya. Nah, itu juga saya kasih tahu aja seperti itu. Memang seperti itulah bisnis di trading forex ya. Kalau yang lain mungkin nggak akan jujur seperti itu menjelaskan.
Jadi kalau ada trader gitu, trader forex sukses, itu pasti dua hal kemungkinan. Dia trading beneran dapat profit banyak, plus dia jadi IB, introducer broker ya. Pasti ciri-cirinya adalah ya dia akan ngasih tahu bahwa broker mana yang dipilih. Cuma ketika IB promosikan, pasti broker-broker yang ngasih komisi yang banyak gitu ya, sehingga kalian ketika masuk ke broker mereka spreadnya lebar, lebih lebar lah. Walaupun free swap dan free komisi, free swap, free komisi, kita nggak pernah tahu bahwa spreadnya itu lebar. Kalau broker-broker yang spreadnya kecil, komisinya kecil, itu jarang dipromosikan oleh IB yang introducer broker. Karena apa? Brokernya biasanya pelit juga sama IB-nya, dan orang kan pengen dapat keuntungan besar ya. Makanya jarang orang mempromosikan kayak Tickmill gitu ya, itu karena kecil spreadnya. Dan komisi ke kita sebagai introducer broker juga kecil ya. Nah harusnya kan itu yang dipromosikan ya. Paling dia yang pakainya itu ya, kalau nyari spread rendah. Jadi seperti itu untuk trading. Dan jangan lupa stop loss, jangan pernah mindahin stop loss, jangan pernah tanpa stop loss ya, sehingga floatingnya nggak lama ya. Floating minusnya lama, galau, jadi ini mau di close apa tidak. Kalau close lumayan nih minusnya gitu ya, kalau tidak di close waduh gimana ini gitu. Jadi nanti seperti itu, dan itu nggak bisa membuat kita nggak bisa tidur nyenyak ya gak? Jadi lebih baik pakai stop loss saja. Udah kena stop loss, clear, posisi clear ya gak? Tidak ada floatingan minus gitu. Dan kita tinggal analisis lagi, terus kita kapan yang tepat untuk ambil buy atau sell. Nah itu stop loss di mana, take profit di mana, itu semakin jelas jadinya. Dan saya juga nyaman seperti itu trading ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing. 1 bulan rugi ya udah ikhlaskan gitu ya, karena kena stop loss terus menerus ya. Tapi kita sudah punya planning. Kalau 1 bulan saya hanya menganggarkan dari akun saya gitu, misalnya 5% dari jumlah modal, dan saya menganggarkan setiap hari 1%. Artinya ketika 5 kali gagal udah berhenti 1 bulan itu ya. Atau kita tambahkan misal 10% 1 bulan saja, dengan target ya 10% juga, atau 5% 1 bulan. Jadi ketika sudah mencapai kerugian 1 bulan itu 10%, maka ya udah kita berhenti trading ya. Mungkin market lagi nggak sesuai dengan analisis kita. Seperti itu sebenarnya yang disiplin, yang namanya disiplin ya. Tapi kan orang nggak terima, dia saya nggak mau nih rugi 1 bulan ini, saya hajar terus menggunakan dan berbeda-beda technical analysis ya. Itu sebenarnya sering menyebabkan orang itu rugi ya. Jadi itu yang harus dipahami dalam dunia trading ya. Jadi jangan terlalu greedy ya. Oke ya. Mungkin itu ya untuk analisa saya. Jadi kalau ambil posisi hari ini atau minggu ini, kemungkinan seperti ini ya, paling dekat lah ya kita di sana aja. Kalau kita pakai 1 jam ya, jadi tunggunya di sini ya, kemudian stop loss. Nah jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ini bisa diturunkan yang terdekat. Nah jadi seperti itu. Dan ini adalah saya ulang aja ya. Jadi buy di sini, kemudian targetnya di sini ya. Itu risk reward ratio nya 1:2,6 lah ya.
Nah, seperti itu. 2,8 ya masuk ya. Jadi bisa seperti itu untuk strategi trading sampai ke area di sini 1874 ya. Ya, jadi itu untuk kalau kita buy ya. Kalau kita sell, kayaknya saya nggak rekomendasikan sell. Kalau sell mungkin ya sebaliknya, di sini stop lossnya 1879. Nah, dan juga untuk ngebuy kita lihat pola candlestick yang muncul di sini ya. Baru kita buy sampai target di sana. Kemudian lihat garis-garis support ini, garis support ini ya. Kemudian ini juga support ini juga area support ya. Jadi ada 2 support. Jadi harga bisa di sini, kemudian dia naik ke sini, atau dia turun ke sini dia naik, atau ya dia menyentuh area demand baru dia naik. Kita perhatikan di sana saja ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan terkait pergerakan gold di minggu ini ya. Jadi nanti untuk seterusnya kita akan analisis juga ya. Oke, sampai sekian dulu ya. Jangan lupa like, kemudian komen, dan juga share video ini. Dan bagi para penonton yang baru atau yang baru mengunjungi channel YouTube ini, mohon dukungannya untuk mensubscribe dan juga jangan lupa klik tombol lonceng sehingga mendapatkan update video terbaru dari kami ya. Dan yang ingin gabung grup Telegram untuk diskusi langsung, boleh saya selipkan linknya di grup deskripsi atau di deskripsi ya untuk link grup Telegramnya. Oke, saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.